Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahitianti, NIM 2019 A1H080 kelas 4B PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu materi bagian dari statistika. Untuk penyajian data kita bagi menjadi dua bagian, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Yang pertama A. Tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini langsung melibatkan frekuensi masing-masing. Contoh berikut adalah data ulangan harian matematika dari 30 siswa kelas 11. 7, 8, 6, 8, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 6, 6, 7, 7, 5, 5, 7, 7. Berikutnya B. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicat. Berikutnya B. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicatat dalam interval tertentu. Pada bidang Cartesius ada dua jenis diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Contoh, jumlah lulusan SMA 9 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Di sini terjelas bahwa tahun dan jumlahnya di sini. Di sini ada tahun 2000, dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Kemudian C. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Contoh, dalam 6 bulan pertama tahun 2007, pemakaian daya listrik dari koperasi ABC seperti tertuang pada tabel berikut. Dari diagram garis di atas dapat dibaca dan ditafsirkan pada bulan Januari, Februari sampai Februari pemakaian listrik bertambah dengan kemiringan garisnya positif. Kemudian pada bulan Februari sampai Maret pemakaian listrik menurun dengan kemiringan garis negatif. Kemudian dari bulan Maret sampai Juni pemakaian listrik sama. Untuk memudahkan mengingat, pada lingkaran berlaku perbandingan. Contoh soal. Tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kabupaten menurut tingkat sekolah pada tahun 2007. Cara penyelesaiannya. Jumlah seluruh siswa adalah 1000 orang. Seluruh siswa diklasifikasikan menjadi 5 kategori. SD 175 orang, SMP 600 orang, dan SMA 225 orang. Menentukan besarnya persentase masing-masing. Siswa SD sama dengan 175 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 17,5%. Sedangkan siswa SMP 600 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 60%. Siswa SMA
225 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 22,5%. Menentukan besarnya sudut masing-masing. Siswa SD 175 dibagi 1000 dikali 360 derajat sama dengan 63 derajat. Siswa SMP 600 dibagi 1000 dikali 360 derajat sama dengan 216 derajat. Siswa SMP, mungkin maksudnya di sini siswa SMA, sama dengan 225 dibagi 1000 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Nah, kemudian diagram batang daun. Dalam diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan terlebih dulu dari data ukuran terkecil sampai dengan ukuran yang terbesar. Diagram batang daun terdiri dari dua bagian, yaitu batang dan daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. Dari pengertian ini berarti diagram batang daun cocok digunakan untuk data yang besarannya sampai puluhan saja. F. Diagram kotak garis. Data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah statistik 5 serangkai yang terdiri dari data ekstrom, data terkecil dan data terbesar, dan kuartik. Untuk materi yang berkaitan menentukan besarannya kuantik. Contoh, kemudian penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat diolah menjadi bentuk-bentuk interval tertentu. Data tersebut disebut data berkelompok. Data berkelompok dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, histogram, poligon, dan ogive. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Data yang berukuran besar lebih tepat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok, yaitu cara penyajian data yang datanya disusun dalam kelas-kelas tertentu. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian histogram. Histogram adalah diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang dan berimpitan, sumber mendatar, menyatakan tepi kelas, dan sumber tegak, menyatakan frekuensi, dan membuat histogram pada setiap interval kelas. Diperlukan tepi-tepi kelas. Tepi-tepi kelas ini digunakan untuk menentukan titik dengan tengah kelas. Penyajian histogram dapat disajikan berdasarkan tepi-tepi kelas atau berdasarkan nilai tengah. Kemudian poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah batang bagian atas dari suatu histogram dan batang-batangnya dihapus. Frekuensi relatif dan kumulatif. Frekuensi relatif dari suatu data adalah dengan membandingkan frekuensi pada interval kelas itu dengan banyak data dinyatakan dalam persen. Frekuensi kumulatif kelas K adalah jumlah frekuensi pada kelas yang dimaksud dengan frekuensi kelas
sebelumnya. Berikutnya ogive, grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari dinamakan poligon kumulatif. Untuk populasi yang besar, poligon mempunyai banyak ruang garis datar yang ruang garis patah yang menyerupai kurva, sehingga poligon frekuensi kumulatif dibuat mulus, yang hasil disebut ogive. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.